Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, inilah ungkapan hati dan kerinduan kami umat-Mu pada kesempatan ini. Kami rindu mengasihi Engkau lebih daripada hari-hari sebelumnya. Mampukan kami terus untuk mengasihi dan mencintai Engkau di dalam hidup kami. Mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kami. Itulah doa serta kerinduan kami. Ya Tuhan, saatnya kami mau berdiam di kaki-Mu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Oleh sebab itu Bapa, urapilah hamba-Mu ini terlebih dahulu, sucikanlah supaya dia dapat berbicara seperti yang Engkau kehendaki. Kiranya Roh Kudus juga menolong kami semua untuk kami dapat memahami firman-Mu serta memampukan kami menjadi pelaku kebenaran itu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Hal yang lain yang harus kita pahami bersama-sama untuk disebut sebagai murid Kristus yang sejati adalah hidup yang mengutamakan Kristus. Hidup mengutamakan Kristus adalah ciri dan bagian daripada hidup atau kerinduan setiap kita yang menyebut diri sebagai murid Kristus, mengutamakan Yesus di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sekarang sedang ada di satu masa kehidupan tentu saja yang makin hari makin membingungkan, tapi sekaligus juga makin menakutkan. Oleh karena kita tahu bersama-sama bahwa usia dunia ini pun sudah semakin tua. Maka tidak heran saudara-saudaraku, akhirnya banyak orang yang merasa bingung, merasa dirinya hampa kosong dalam menjalani hidup setiap hari. Akibatnya saudara-saudara, ada banyak mereka atau banyak orang yang mencari kebahagiaan, mencari kepuasan hidup dengan cara-cara yang salah dan di tempat-tempat yang salah. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka ingin mencoba untuk mengisi kekosongan, kehampaan dalam diri mereka dengan cara-cara duniawi, dengan cara-cara yang Tuhan tidak kehendaki. Tidak sedikit orang mengutamakan atau mempertuhankan harta dunia ini lebih daripada Tuhan. Mengutamakan jabatan kesenangan melebihi Tuhan Allah. Yang seharusnya urutan prioritas utama dalam diri setiap kita adalah Tuhan. Tetapi sudah bergeser. Memang tanpa kita sadari dan kita mungkin tidak berkata saya tidak menggesernya. Tapi dalam praktek hidup seringkali jadi seperti
saudara. Tuhan yang seharusnya ada pada prioritas urutan pertama dalam hidup kita, karena memang itulah tujuan Allah menciptakan kita. Tetapi akhirnya menggeser posisi dan kedudukan. Saudara-saudara, ini akan terus berlanjut kondisi ini. Itu sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kembali kepada prioritas utama dalam hidup kita. Karena hanya pribadi Kristuslah yang sanggup mengisi kekosongan-kekosongan itu dalam hidup kita. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus menulis tentang keunggulan dan kecukupan yang ada di dalam diri Yesus. Sekali lagi, keunggulan yang ada pada pribadi Yesus. Dalam suratnya itu dia menunjukkan kepada kita siapa itu Kristus. Apa yang telah dia lakukan, Yesus perbuat dalam hidup kita. Dan apa yang Yesus inginkan dari kita. Paulus mengajak kita untuk hidup mengutamakan Kristus. Karena dialah, Yesuslah segala-galanya bagi kita. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Kata dia maksudnya Yesus. Ayat 16. Karena di dalam dialah, di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Yesus, melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu. Dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saya ulang sekali lagi. Sehingga dialah, Yesuslah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya.
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak berguncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Amin. Kalau kita simak ayat yang kita baca ini, Paulus hendak menyampaikan kepada jemaat di Kolose supaya mereka mengenal betul pribadi Kristus itu dengan baik. Mengutamakan Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan Paulus mengungkapkan hal-hal yang ada pada Kristus. Dengan kata lain, Paulus hendak meyakinkan jemaat itu. Sebab mungkin ada yang ragu. Ada yang kurang yakin mengenai pribadi Yesus. Maka Paulus mengajar jemaat di Kolose itu. Dengan berbagai hal yang ada dalam Kristus. Dan yang telah diperbuat oleh Kristus yang olehnya jemaat dituntut untuk mengutamakan Kristus lebih daripada apapun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus hidup mengutamakan Kristus? Siapa itu Kristus? Apa yang ada pada dia? Apa yang dia sudah perbuat dalam hidup kita? Kebenaran yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan kepala segala ciptaan. Simak baik ini. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan kepala segala ciptaan. Di ayat 15 dan 16 itu firman Tuhan menjelaskannya. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Saudara-saudara, inilah yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Kolose itu. Kalau ada di antara kamu yang ragu tentang Kristus, sama seperti mulai sejarah gereja awal atau jemaat mula-mula sampai hari ini, tetapnya ada pergolakan, tetapnya ada diskusi panjang tentang pribadi Yesus. Ada yang sungguh-sungguh percaya, ada yang setengah percaya, bahkan ada yang tidak percaya, tidak yakin bahwa Yesus itu Allah. Ada yang berkata dia manusia biasa, yang lebih tinggi dari manusia, tapi lebih rendah daripada Allah. Sampai saat ini. Maka dari itu saudara-saudara, firman ini meyakinkan kita bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang artinya Dialah, Yesuslah
Perwujudan sempurna. Perwujudan artinya untuk bisa dilihat oleh manusia. Bukan hanya percaya tapi bisa melihatnya dalam wujud manusia. Dalam diri Yesus. Dan sifat-sifat serta karakter Allah ada di dalam Yesus. Jadi saudara-saudara, pertanyaan ini memang pernah ditanyakan oleh seorang murid. Yesus, murid itu bilang, Filipus bilang kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu cukup bagi. Dalam Injil Yohanes disebutkan, Filipus bilang kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus bilang kepada Filipus, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Kenapa lagi engkau tidak percaya? Kalau kau melihat aku, kata Yesus, engkau melihat Bapa. Engkau melihat Yesus, engkau melihat aku, kata Yesus pada Filipus, engkau sudah melihat Bapa. Itu artinya Yesuslah wujud perwujudan yang bisa dilihat oleh manusia. Yesus adalah cara Allah menyatakan dirinya kepada kita. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Dalam wujud manusia, Allah itu bisa dilihat dalam pribadi, dalam diri Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saudara-saudara, jika kita ingin mengenal Allah, kita harus melihat kepada Kristus. Karena dia adalah cerminan dari Allah itu sendiri. Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa Kristus juga adalah kepala, ya, kepala segala ciptaan. Artinya dialah sumber, dialah tujuan dan penguasa dari segala yang ada, dari segala yang diciptakan. Nah, oke, lihat kalimat ini. Kalau Kristus disebut kepala ciptaan, artinya di dalam dialah Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti dialah sumbernya. Dialah tujuannya. Dialah penguasanya. Wah, kalau setiap kita menyadari kalimat sederhana ini. Dan berkata, aku ada karena Tuhan. Dan hidupku bertujuan untuk Tuhan. Dan Tuhanlah penguasa tunggal dalam hidup. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kembali ke sini. Mari kita sadar kalau saudara dan saya ada, atau segala sesuatu yang ada pada saudara hari ini, itu sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Tuhan. Dan apa yang ada pada kita itu tujuannya bukan untuk kesenangan pribadi kita. Tapi apapun yang kita miliki itu harus bertujuan untuk kemuliaan Allah. Dan dialah penguasa atas hidup kita dan juga atas segala sesuatu yang kita miliki. Dia adalah pencipta dan pemelihara dari segala sesuatu. Baik yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Semua ciptaan ada karena dia. Haleluya. Untuk dia. Di bawah otoritasnya, di bawah kuasanya. Tidak ada
yang ada di luar kuasa dan rencana. Saudara-saudara, kalau semua kita menyadari bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Kristus adalah kepala segala ciptaan, maka saudara-saudara sudah sepantasnya, seharusnya setiap kita saat ini sadar, hidupku ada karena anugerahnya, dan aku hidup untuk mengutamakan Kristus. Jadi jangan bimbang, jangan ragu lagi. Sebab bisa saja orang tidak mengutamakan Kristus karena ada kebimbangan dan keraguan. Dia tidak tahu ada apa dalam diri Yesus. Tapi firman ini telah mengingatkan kita. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan kepala segala cipta. Yang kedua, saudaraku, ada apa dalam Kristus sehingga dia harus diutamakan? Kristus adalah kepala gereja dan juru selamat umat. Oke ya saudara, Kristus itu adalah kepala gereja, kepala jemaat. Dan Yesus itu adalah juru selamat kita. Ayat 18 sampai 19. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah. Perhatikan baik ayat ini. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Yesus. Dan melalui Yesuslah Allah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah. Dengan darah salib Kristus. Dua hal di ayat ini dijelaskan. Dia kepala. Dia juru selamat kita. Haleluya. Yesus disebut sebagai kepala gereja, artinya saudaraku, dia adalah pemimpin. Dia adalah pengajar. Dia adalah yang mengurus, memelihara jemaatnya. Maka kabar baiknya adalah, kalau ada gereja yang dianiaya, sebenarnya Kristus ikut di sana. Dan itu yang pernah dikatakan oleh Yesus kepada siapa? Paulus. Paulus itu sebelum bertobat dia aniaya umat Kristen. Dia bakar gereja, dia bunuh orang Kristen. Tapi dalam perjalanannya Alkitab berkata ke Damsyik itu. Ketika ada suara yang berseru memanggil dia, Saulus, Saulus. Lalu Paulus menjawab, siapakah engkau? Yesus bilang apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Mungkin Paulus di kala itu berkata, mana pernah ku aniaya. Tapi dengan menganiaya umat Tuhan, dengan menghancurkan gereja Tuhan, Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Kebenaran ini sekaligus meyakinkan kita, meyakinkan saya.
Kalau dia adalah kepala gerejanya, maka dialah yang akan menjamin kelangsungan daripada gerejanya. Dia adalah pribadi atau orang yang pertama disebut bangkit dari antara orang mati. Sehingga dia memiliki hak istimewa dan kehormatan tertinggi di antara semua orang. Yesus adalah sumber kehidupan dan kebangkitan bagi gerejanya, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia yang mengatur, dia yang membimbing, dan dia yang melindungi gerejanya. Haleluya, dia melindungi. Ya, kebenaran ini sekaligus menambah keyakinan saya bahwa saya tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu bimbang ketika Tuhan memerintahkan kita untuk membangun bait-Nya. Karena itu milik Dia. Karena itu proyeknya Allah. Karena Dia pemimpin, Dia kepala. Oleh sebab itu, semua kita harus bersemangat dan percaya. Jangan lihat pada dirimu, pada kemampuanmu. Tapi lihat pada Dia yang punya, yang menjadi pemimpin kepala dari gereja itu. Dia yang mengatur, Dia yang akan memimpin, dan Dia yang memelihara. Kristus juga disebut juru selamat umatnya. Dia adalah yang menebus, yang mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Dia adalah pribadi yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Sehingga Dia membuat damai, memperdamaikan diri kita dengan Allah. Karena Alkitab berkata sesungguhnya, sebelumnya juga kita adalah apa saudara? Seteru Allah, musuh Allah. Tetapi Kristus memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Masihkah engkau bimbang? Masihkah kurang cintamu pada Yesus yang sudah melakukan sehebat itu, seluar biasa itu? Hari ini berkomitmenlah dan berkata, aku mau mengutamakan engkau lebih dari apapun dalam hidup. Yang ketiga, terakhir. Kenapa kita harus hidup mengutamakan Yesus Kristus dalam hidup kita? Karena Kristus itu adalah harapan kemuliaan dan tujuan hidup kita. Ayat 21 dan 23 itu sekali lagi berkata demikian. Dengar baik. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan menjadi musuhnya, musuh Allah. Dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu. Perbuatan kita yang jahat. Sekarang diperdamaikannya. Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu, menempatkan kita kudus dan tak bercacat. Dan tak bercela di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun. Ini tujuan hidup kita, bertekun. Tetap teguh dan tidak berguncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh bumi, di seluruh alam di bawah langit. Dan Paulus meyakinkannya jemaat itu dan berkata, dan yang aku ini, Paulus menjadi pelayannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Kristus adalah harapan kemuliaan. Kristus adalah tujuan hidup kita. Apa yang dimaksud dengan Kristus adalah harapan kemuliaan bagi kita, saudara-saudara. Yang pertama, Yesus adalah jaminan
dan sumber kehidupan kekal kita. Alkitab berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Tapi karena Kristus bangkit, dia memberi harapan. Harapan kemuliaan yang artinya dia menjamin kehidupan di kekekalan nanti. Dia adalah yang memberi kita hidup yang baru. Memberikan kita rohnya yang kudus sebagai cap atau meterai yang menjamin bahwa kita beroleh warisan di dalam surga. Roh Kudus itu meterainya, Roh Kudus itu capnya. Berarti kalau sudah ada meterainya, tidak mungkin dibatalkan dan digagal. Dia, Yesus, adalah yang akan datang kembali untuk membawa kita ke dalam kemuliaannya. Yesus adalah yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan di kekekalan sama seperti Dia. Haleluya. Itu sebabnya Kristus adalah tujuan hidup kita. Dia adalah yang menentukan dan mengisi kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara, Yesus yang telah memanggil kita untuk percaya, bersyukur kepada pekerjaan Roh Kudus dalam diri saudara dan saya, yang akhirnya saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadikan kita percaya dan mengasihi serta mengikut Dia. Yesus adalah yang mengajar, yang membentuk, yang menguji iman kita. Saudara-saudara, Yesus adalah yang memberikan kita kekuatan. Memberikan kita hikmat. Memberikan kita kasih karunia. Untuk hidup bagi kemuliaan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, Kristus itu adalah segala-galanya bagi kita. Dia adalah gambar Allah. Dia adalah kepala ciptaan. Dia adalah kepala gereja, Juru Selamat, harapan kemuliaan, tujuan hidup kita. Tidak ada yang dapat menyamai dan menggantikan Dia dalam hidup kita. Tadi Paulus ingatkan jemaat itu, jangan kamu mau bergeser. Jangan mau pengharapanmu bergeser daripada Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat memberi kita apa yang Dia berikan kepada kita. Artinya pemberiannya selalu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu sekali lagi, marilah kita hidup mengutamakan Kristus. Marilah kita mengasihi dan menghormati Dia lebih dari segala sesuatu. Marilah kita taat, setia dan bersyukur kepada Dia dalam segala hal. Mari kita bersaksi, melayani Dia, memuliakan Dia di mana saja saudara dan saya berada. Dan marilah kita menjadikan Dia pusat tujuan dari kehidupan kita. Saudara-saudara, hanya dengan demikian kita akan menemukan makna, menemukan tujuan, menemukan kepuasan yang sejati di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, yakini dan percaya, hidup mengutamakan Kristus. Kita sudah diajar dan diyakini bahwa Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan,
dan kepala segala ciptaan. Dia adalah kepala gereja, dia adalah juru selamat kita. Dia adalah harapan dan tujuan hidup kita. Utamakan Kristus di dalam kehidupanmu. Amin. Kami bersyukur Tuhan, oleh kasih-Mu telah mengingatkan kami, mengajar kami, menyadarkan kami betapa hebatnya pribadi-Mu. Betapa luar biasanya apa yang telah Engkau perbuat dalam diri kami. Dan sekarang kami insyaf, sadar. Kami mau bertekad untuk mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus itulah yang akan menguatkan kami. Supaya kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Dan Engkaulah tujuan kehidupan kami. Berkati umat-Mu, berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.